Akhraja Abu Ya'la wa Ibnul Munzir, diriwayatkan Abu Ya'la Ibnul Munzir dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namal." Ketahuilah, kesyirikan pada kalian hakikatnya itu jauh lebih samar daripada detak langkah nama semut. Lihat langkah semut kedengeran nggak? Begitu samar sampai nggak kedengeran kan? Oke? Kesyirikan jauh lebih samar daripada langkah-langkah semut. Allah, seremnya. Lihat, walillahi wali rasulihil mathalul a'la. Allah dan Rasulnya selalu memiliki analogi-analogi yang paling optimal, paling sempurna untuk menggambarkan sebuah nilai. Syirik pada kalian, yakni pada kaum muslimin, hakikatnya itu lebih samar daripada suara langkah kaki semut. Ya, yang si pelakunya seringkali bahkan tidak menyadarinya, gitu. Oke? Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, hal syirk illa ma'ubid min dunillah au ma du'ima Allah." Ya Rasulullah, bukannya kasus kesyirikan itu ketika disembah hal lain selain Allah, atau dijadikan sesuatu di mana seseorang berdoa kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kasus syirik akbar yang zahir, yang fix. Oke? Tapi Rasul lagi ngomongin syirik yang lain nih. Tuh, paham ya? Dapat enggak? Hah? Salah enggak tuh Abu Bakar? Enggak salah, cuman enggak nyambung dengan yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk, asyirku fikum akhfa min dabibin namal." Tuh. Yani sungguh kesyirikan pada kalian itu lebih samar daripada langkah-langkah kaki semut. Al-hadis wa fihi, dan juga di dalam riwayat lain, antakul a'tani fulan. Bisa terjadi kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bisa terjadi kesyirikan ketika seseorang berkata, ketika kau berkata, a'tanillahu wa fulan. Okay? Allah dan fulan memberikannya kepadaku. Tuh. Okay? Jadi kau menaruh si fulan di levelnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Wanid, dan pesaing adalah ayyaqulal insan, ketika seseorang berkata laula fulan qatalani fulan. Kalau ketika seseorang berkata kalau bukan karena si fulan niscaya si alan itu akan membunuhku. Tuh lihat. Ini nid, dia jadikan ini orang sebagai pesaing bagi Allah Subhanahu wa taala yang menafikan madarat darinya. Nggih? Nggih? Tapi syirik yang mensejajarkan Allah dengan seseorang ketika kau berkata bahwasanya Allah dan si fulan memberinya kepadaku. Berarti si fulan di level Allah yang bisa memberinya kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu digituin. Masya Allah wa syi'at. Ya Rasulullah, apapun yang Allah kehendaki dan kau kehendaki. Ngamuk Rasul digituin. Aj'altani lillahi niddan. Apakah kau jadikan aku pesaing bagi Allah? Yang seolah-olah kehendakku di level kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalaupun mau kau katakan Masya Allah, thumma, apapun yang Allah kehendaki, kemudian. Tuh, pakai kemudian. Jangan dan kau kehendaki, jangan. Itu mah Rasul selevel sama Allah, itu mah gitu. Tapi kalau kemudian, kemudian kau kehendaki, tuh, ini masih benar nih ungkapan ini, karena menjadikan kehendaknya Rasul masih berada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kalau gitu tuh. Ya. Yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan kadang terjadi dari ungkapan-ungkapan yang enggak disadari manusia. Kalimat tersebut mengandung kesyirikan. Seperti mutirna bi fadlillah wa rahmati sama mutirna bi nawi kadza wa kadza. Kita dihujani ini karena rahmat Allah, sama kita dihujani ini karena
posisi rasi bintang sini, 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 sini. Dulu. Lihat dari ungkapan-ungkapan sehari-hari yang tanpa disadari maknanya begitu. Ternyata di situ mengandung nilai kesyirikan. Itu asyirku fikum akhfa min dabibin naman. Ya? Kesyirikan pada kalian ini seringkali lebih samar daripada suara langkah kaki semut.